Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyu Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Swordman. Film yang dibintangi oleh aktor terkenal dalam negeri yaitu Joe Taslim menceritakan mengenai kisah seorang pendekar pedang yang berusaha melindungi rajanya dari kematian. Dalam usahanya itu ia mengalami kekalahan ketika bertarung dengan seorang yang lebih hebat darinya. Namun beberapa tahun kemudian ia kembali menampakkan diri dan berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya tersebut. Untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, dan mari kita bahas alur ceritanya. Di awal kisah film ini, kita diperlihatkan dengan sosok seorang raja yang bernama Guang He. Pada saat itu, Raja Guang He sebagai pemimpin tertinggi kerajaan Joseon berusaha kabur dari kejaran pemberontak. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik melawan dinasti Qing. Raja Guang He akhirnya bersembunyi di sebuah rumah dan tak berselang lama, ratusan anak panah menghujani rumah tersebut. Diketahui pemberontak tersebut ternyata adalah pasukannya sendiri. Namun beruntung Raja Guang He masih memiliki anak buah setia yang rela mati demi dirinya. Ia sendiri bernama Taeyul, seorang pemuda berbakat sebagai pendekar pedang. Untuk melindungi sang raja, Taeyul harus berhadapan langsung dengan seorang ahli pedang yang bernama Song Hu. Pada faktanya Song Hu dulunya adalah pengawal pribadi Raja Guang He, namun setelah adanya sebuah masalah, Song Hu sangat membenci sang raja dan berniat ingin membunuhnya. Untuk menuntaskan tujuannya tersebut, Song Hu harus menghadapi Taeyul yang sama-sama memiliki keahlian dalam menggunakan pedang. Melihat Taeyul kewalahan yang mungkin saja Song Hu akan membunuhnya, Raja Guang He kemudian menyerahkan diri tanpa adanya perlawanan. Singkat cerita 20 tahun kemudian, Taeyul saat ini tinggal di atas gunung bersama putrinya yang bernama Taeok. Sebagai seorang anak yang berbakti, Taeok menyarankan ayahnya untuk mengobati matanya yang telah lama sakit. Meskipun begitu, Taeyul malah menghiraukan apa yang anaknya katakan. Tak menyerah begitu saja, Taeok mendatangkan seorang tabib agar mengobati mata ayahnya. Namun tabib tersebut tidak memiliki obat yang cocok untuk Taeyul, yang mana ia pun memerintahkan Taeok untuk turun gunung dan mencari obat ayahnya yang bisa dibilang cukup langka. Taeok yang sangat khawatir dengan kondisi ayahnya, ia pun memutuskan untuk turun gunung meski hanya seorang diri. Dengan tekad dari anaknya itu, Taeyul sebagai seorang ayah terpaksa menemani anaknya untuk mencari obat penawar tersebut. Mereka akhirnya turun gunung bersama dan tibalah di sebuah pasar yang sangat ramai pengunjung. Meskipun Taeok sangat menginginkan beberapa barang yang ia sukai, namun Taeok tidak memiliki uang untuk membayarnya. Tak lama berselang, mereka tanpa sengaja menemui sebuah kejadian yang cukup menyedihkan. Pada saat itu sekelompok penjual budak dari kerajaan dinasti Qing menangkap seorang wanita yang kebetulan adalah istri dari seorang warga di sana. Dengan cukup kejam, mereka memukuli warga tersebut dan meskipun Taeyul sebagai pendekar pedang, ia memilih menjauh dan tidak ingin terlibat dengan mereka. Bersamaan dengan hal itu, para pejabat kerajaan Joseon termasuk juga dengan Song Hu menerima tamu dari kerajaan tetangga. Dan tibalah Guru Tai, sang pendekar pedang terbaik dari kerajaan dinasti Qing. Dengan keadaan ekonomi dan juga politik yang hancur, Guru Tai dengan percaya diri menghina kerajaan Joseon. Mendengar hal itu, Song Hu yang geram sangat ingin menghajar mereka.
Akan tetapi untuk mendinginkan suasana, Guru Tai membuat sebuah pertarungan persahabatan antara Song Hu melawan salah satu anak buahnya. Demi harga dirinya sebagai petinggi kerajaan Joseon, Song Hu harus menghadapi anak buah Guru Tai. Song Hu sebagai ahli pedang ternyata dengan sangat mudah untuk mengalahkan anak buah Guru Tai, dan dengan kemenangannya itu, Guru Tai sangat mengagumi kehebatan Song Hu dan kemudian ia pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Tai Ok dan ayahnya tiba di tempat yang mereka tuju, namun ketika mereka ingin membeli obat tersebut, Hwason sebagai penjual obat malah menolak untuk menjualnya. Hal ini terjadi karena Tai Ok tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli obat yang sangat mahal itu. Mereka pun akhirnya pergi, dan tak lama kemudian, Guru Tai mendatangi Hwason dengan niat ingin bekerja sama. Sebagai ketua dari bisnis perbudakan, Guru Tai menawarkan Hwason sebuah kerjasama untuk menjalankan bisnis jual beli manusia. Akan tetapi, Hwason menolak tawaran tersebut. Malam harinya, Hwason dipanggil oleh salah seorang pejabat yang bernama Tuan Lee dan meminta Hwason agar mencari seorang gadis untuk dijadikan sebagai anak angkat. Hwason menyanggupi permintaan tersebut dan berpikir bahwa Tai Ok adalah orang yang tepat untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Esok harinya, Hwason mendatangi Tai Ok yang masih berada di tempat penginapan dengan jaminan akan memberikan obat yang dibutuhkan ayahnya. Tai Ok bersedia untuk menjadi anak angkat Tuan Lee. Tai Ok akhirnya pergi untuk bertemu dengan Tuan Lee, dan ketika ayahnya datang di tempat itu, Tai Ok ternyata sudah pergi tanpa seizin darinya. Dalam pertemuan itu, Tai Ok sangat berterima kasih kepada Tuan Lee atas bantuannya. Ia akan segera mendapatkan obat untuk ayahnya tersebut. 고맙습니다. 참말로 고맙습니다. Setelah itu, Hwason mengajak Tai Ok untuk tinggal sementara dengannya. Ketika Song Hu tak sengaja berpapasan dengan Tai Ok, ia tampak sedikit berpikir dengan ikat rambut yang dipakai oleh Tai Ok. Tuan Lee yang juga keluar dari rumahnya mengatakan bahwa Tai Ok akan ia adopsi sebagai anak angkatnya. Ketika Hwason tiba di rumahnya, anak buah Guru Tai telah membuat masalah di mana mereka melakukan hal-hal tidak baik kepada pelayan Hwason. Dengan terjadinya hal ini, Hwason sangat marah dan sedikit pertarungan pun tak terhindarkan. Namun saking hebatnya, anak buah Guru Tai yang botak ini bisa mengalahkan Hwason dengan sangat mudah. Meskipun pada faktanya, Hwason adalah pendekar belati yang cukup berpengalaman. Tai Ok yang juga ada di sana turut membantu Hwason dan berhasil melukai anak buah Guru Tai setelah melemparkan sebuah batu kecil kepadanya. Dengan sangat marah, anak buah Guru Tai yang bernama Jung Bao ini berniat ingin memberikan Tai Ok pelajaran. Namun beruntung, ayahnya tiba-tiba muncul untuk menolong Tai Ok. Taiyul yang menyadari atas kesalahan anaknya tersebut, ia meminta maaf kepada Jung Bao. Bahkan Taiyul sampai berlutut agar Jung Bao dapat memaafkannya. Namun Jung Bao yang keras kepala malah menolak permintaan maaf tersebut dan memerintahkan si botak untuk menangkap Tai Ok. Mau tidak mau, Taiyul harus melindungi anaknya tersebut. Mereka akhirnya terkejut dan baru menyadari bahwa Taiyul adalah seorang ahli pedang. Jung Bao akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun si botak yang tak lain adalah rekannya sendiri telah meninggal akibat perbuatan Taiyul. Bersamaan dengan hal itu, Song Hu melihat Taiyul yang dengan sangat mudah mengalahkan musuhnya tersebut. Song Hu pada detik ini telah mengetahui siapa sebenarnya Tai Ok yang telah bertahun-tahun dirawat oleh Taiyul.
Pada malam harinya, Taiyul membuka rahasia sebenarnya kepada Taiok bahwa Taiok bukanlah anak kandungnya sendiri. Dalam percakapan tersebut diketahui Taiok adalah putri dari Raja Guanghe, di mana Taiyul sebagai pengawal terbaik dipercaya untuk merawat Taiok. Mendengar hal ini, Taiok sangat bersedih dan berniat ingin meninggalkan Taiyul karena dengan kepergiannya tersebut mungkin tidak akan menyusahkan Taiyul yang telah bertahun-tahun merawat dirinya. Untuk saat ini, Taiok memutuskan untuk tinggal bersama Tuan Li dan berniat ingin meninggalkan Taiyul. Namun pada dasarnya, keputusannya tersebut akan membuat dirinya terjerumus dalam sebuah masalah besar. Singkat cerita, Guru Tai yang mengetahui satu anak buahnya telah dibunuh oleh seorang pendekar pedang misterius, ia pun memerintahkan Jung Bao dan beberapa pasukannya agar memburu orang tersebut. Dan sebelum itu, Jung Bao menghampiri Song Hu untuk menyampaikan pesan dari Guru Tai, di mana Guru Tai mengundang Song Hu agar menemuinya. Dengan kehebatan yang ia miliki, Guru Tai sangat berkeinginan untuk merekrut Song Hu sebagai bagian dari kelompoknya. Akan tetapi, Song Hu menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan langsung pergi meninggalkan Guru Tai. Pada fakta yang terjadi, Song Hu sangat menyesal telah menggulingkan sekaligus membunuh rajanya sendiri, yaitu Raja Guanghe. Hal tersebut dikarenakan pada pemerintahan saat ini yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Bahkan pemerintahan sekarang tidak memperdulikan nasib rakyat yang telah sengsara. Maka dari itu, Song Hu memutuskan untuk keluar dari pemerintahan. Di lain tempat, ketika Taiyul ingin mencari keberadaan Taiok, sebuah serangan harus ia hadapi ketika pasukan Guru Tai berusaha untuk membunuhnya. Namun dengan sangat mudah, Taiyul dapat membalikan keadaan. Malam harinya, Guru Tai yang semakin beringas menahan Tuan Li dan juga keluarganya. Mereka melakukan hal tersebut hanya untuk mencari anak dari Tuan Li. Namun pada saat itu, Taiok juga berada di tempat tersebut sebagai anak angkatnya. Kita semua baru mengetahui bahwa tujuan Tuan Li mengadopsi Taiok semata-mata hanya ingin menyelamatkan anak kandungnya dari masalah yang ia hadapi dengan Guru Tai. Di saat itu pula Song Hu mendatangi Guru Tai dan melarangnya untuk membunuh Taiok. Dan sebagai gantinya, Song Hu akan bergabung dengan kelompok Guru Tai. Mereka berdua pun akhirnya dibawa oleh Guru Tai dan ditahan di sebuah penjara budak. Di lain tempat, anak buah Guru Tai berusaha untuk membunuh Hwasong karena telah dianggap sebagai momok bagi Guru Tai. Beruntung saja, Taiyul dengan tepat waktu tiba di tempat tersebut untuk membantu Hwasong. Setelah itu, Taiyul bertanya kepada Hwasong di mana Taiok berada. Hwasong pun menjawab jika Taiok saat ini berada di rumah Tuan Li. Ketika mereka tiba di kediaman Tuan Li, beberapa mayat bergelimpangan di sana. Hal ini pun menandakan jika Taiok masih dalam keadaan hidup yang mungkin saja ia berada di penjara budak. Dengan berbekalkan sebuah informasi, Taiyul segera pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu dipenuhi dengan begitu banyak budak yang sebagian besar adalah rakyat dari kerajaan Joseon. Namun bukan mereka yang ia cari, melainkan adalah Taiok sebagai putri dari Raja Guanghe. Tak banyak berpikir panjang, Taiyul dengan sangat beringas membantai semua petugas yang berada di tempat tersebut. Setelah Taiyul berhasil mengalahkan penjaga di sana, ia pun membebaskan budak yang telah lama ditahan oleh mereka. Dan keesokan harinya, Tuan Li dan beberapa pasukan terbaiknya mendatangi kediaman Guru Tai dengan tujuan untuk mencari anak kandungnya tersebut. Namun pada akhirnya pasukan Tuan Li malah dibantai habis-habisan oleh anak buah Guru Tai. Ketika Jung Bao ingin membunuh Tuan Li, Taiyul akhirnya tiba di sana untuk mencari Taiok. Melihat Taiyul yang pernah membantai sahabatnya itu, Jung Bao dan rekan-rekannya pun berusaha untuk membunuh Taiyul.
Meskipun Taiyul dapat membunuh mereka semua, Jung Bao berhasil melarikan diri. Setelah itu Taiyul akhirnya pingsan dikarenakan penyakit yang ia derita tak kunjung membaik. Namun beruntung Taiyul masih bisa diselamatkan setelah ia mendapatkan perawatan dari Hwasong. 건 막았지만 아직은 조심해야 합니다. 포기될 수도 있습니다. Di sisi lain, Jung Bao yang tiba di kediaman Guru Tai menyampaikan pesan kepada bosnya tersebut atas pembantaian yang terjadi. Dikarenakan Taiyul dengan seorang diri berhasil membunuh seluruh anak buahnya, Guru Tai kemudian membunuh Jung Bao yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya tersebut untuk membunuh Taiyul. Setelah kondisinya membaik, Taiyul kembali mencari keberadaan Taeuk. Namun sebelum itu, ia menghampiri sahabat lamanya yang berprofesi sebagai pandai besi. Taiyul kemudian mendapatkan informasi dari sahabatnya tersebut mengenai keberadaan Guru Tai yang berada di sebuah dermaga. Dan dengan pedang baru yang diberikan oleh sahabatnya itu, Taiyul bergegas untuk menemui Guru Tai. 황방배가 있을 것이네. Setelah sampai di dermaga, Taiyul malah dihadang oleh Song Hu dan memintanya agar tidak mencampuri urusan Guru Tai. Meskipun begitu, Taiyul sebagai pendekar pedang tidak merespon pernyataan tersebut yang kemudian ia menantang Song Hu bertarung. Meskipun beberapa tahun yang lalu Taiyul mengalami kekalahan ketika melawan Song Hu, untuk saat ini ia berhasil mengalahkan Song Hu dengan sangat mudah. Malah yang lebih mengejutkan, Taiyul tidak membunuhnya saat itu juga. Merespon kejadian ini, Guru Tai akhirnya turun tangan di mana seseorang yang telah kalah seharusnya segera untuk dibunuh. Song Hu pun tewas saat itu juga dan merasa penasaran bagaimana kehebatan yang dimiliki Taiyul. Guru Tai sebagai ahli pedang dari negeri sebelah menantang Taiyul untuk baiwan. Jika Taiyul bisa mengalahkannya, maka Guru Tai akan membebaskan Taeuk tanpa syarat apapun. Di akhir pertarungan ini, terbukti Taiyul adalah seorang ahli pedang yang sulit untuk dikalahkan. 아버지. Singkat cerita, Taiyul dan Taeuk akhirnya kembali ke tempat asal mereka dan menjalani kehidupan sebagaimana mereka telah bertahun-tahun hidup dengan bahagia. Dan dari sinilah juga film pun berakhir. 세상 한번 보고 싶구나. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.